pendengar, kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel. Saat ini kita memasuki pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 1. Seperti biasa, kita akan belajar di bab 9, mengasihi anggota keluarga. Kita saat ini akan belajar bagaimana kita harus mengasihi anggota keluarga yang ada di rumah. Di part 14, saling mengasihi. Bagian yang pertama ini di bab 9, yaitu saling mengasihi. Baik, kita akan berdoa untuk memulai pelajaran kita, tapi Bapak mengingatkan, persiapkan dulu peralatan tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pelajaran ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan memulai pelajaran kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti pelajaran hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti biasa, kita akan memulai pelajaran kita dengan membaca Alkitab. Silakan diambil Alkitabnya dan buka Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 9. Kejadian 45 ayat 1 sampai 9. Anak-anak bisa mengambil Alkitabnya, buka di kitab pertama, itu bagian depan, ya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 9. Dan Bapak tampilkan di sini, anak-anak boleh melihat Alkitabnya dan boleh juga melihat handphone atau laptopnya. Ya, anak-anak boleh mengikuti membacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Anak-anak pasti tahu cerita tentang Yusuf ya. Yusuf itu dijual oleh kakak-kakaknya ke orang saudagar. Nah, saudagar menjualnya lagi ke Mesir. Akhirnya Yusuf jadi budak di sana. Nah, singkat ceritanya, Yusuf karena jadi orang penguasa nomor 2 di kerajaan Mesir, ya, setelah Firaun. Nah, dia berkuasa di sana, terjadi kelaparan, ya, terjadi kelaparan sehingga orang-orang yang di sekitar sana, bahkan dari seluruh dunia katanya datang ke sana untuk membeli bahan makanan. Anak-anak pasti sudah tahu cerita tentang Yusuf. Sini Yusuf memperkenalkan dirinya, karena saudara-saudaranya tidak mengenal dia lagi ya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya yang datang untuk membelikan bahan makanan untuk keluarganya yang ada di Kanaan. Ini Yusuf mengasihi mereka. Yusuf tidak dendam, walaupun saudara-saudaranya sangat ketakutan, bahkan dibilang tadi sampai gemetar. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Tapi di sini Yusuf justru berkata, "Mari dekat-dekat. Aku ingin memeluk kalian semuanya." Pertama yang ditanya apa? "Masih hidupkah Bapak kita?" Ini menunjukkan bahwa Yusuf mengasihi bapaknya, mengasihi orang tuanya, mengasihi saudara-saudaranya. Ya, jadi paslah pelajaran kita saat ini, kita harus mengasihi keluarga kita. Nah, saling mengasihi. Apakah kamu mengetahui siapa yang merencanakan sebuah keluarga? Anak-anak tahu siapa yang merencanakan adanya sebuah keluarga? Ada yang tahu? Nah, ini coba lihat pernikahan. Ini kan kalau ada orang menikah, maka harus datang ke
gereja. Kalau orang Kristen menikah harus datang ke gereja, ya, harus diberkati di gereja. Apakah yang merencanakan itu ayah kita atau bapak kita atau ibu kita? Saya ingin berkeluarga, saya harus merencanakan sebuah keluarga gitu. Apakah gitu? Atau kakek atau nenek kita, atau opung, opa atau oma? Apakah mereka yang merencanakan sebuah keluarga? Atau keluarga besar, keluarga dari papa atau keluarga dari mama? Mereka yang merencanakan, udah menikah aja lah si A atau si B. Keluarga si A datang, keluarganya si B datang, ya sudah mereka dinikahkan aja. Apakah itu yang merencanakan? Nah, coba lihat ini pernikahan. Di sini didatangi oleh anggota keluarga, bahkan kerabat atau teman, datang ke gereja untuk mengikuti pernikahan laki-laki dan perempuan. Ya, kalau tadi kan kita melihat di sini sepasang. Di sini ada keluarganya datang. Apakah yang merencanakan pernikahan ini keluarga si perempuan atau keluarga si laki-laki? Atau tadi direncanakan oleh ayah atau ibu? Nah, sebenarnya kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya, mereka ditempatkan di mana? Taman Eden. Allah menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkannya di Taman Eden. Ya, ini kita akan melihat siapa sih yang merencanakan sebuah keluarga itu. Allah berfirman agar mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, yuk sekarang anak-anak kira-kira sudah tahu belum jawabannya? Kan Allah menciptakan Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Terus berfirman, beranak cucu dan bertambah banyaklah, gitu ya. Coba nih, ada anak-anaknya. Ini gambar Adam dan Hawa memiliki anak. Siapa yang tahu anaknya Adam dan Hawa? Siapa namanya? Kain dan Abel. Ya, mereka mempunyai 2 anak. Berarti bisa kita ketahui siapa yang merencanakan sebuah keluarga, yaitu Allah sendiri. Allah lah yang merencanakan sebuah keluarga. Ya, kalau kita melihat tadi Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Terus mereka, siapa yang menempatkan? Yaitu Tuhan. Berarti yang merencanakan sebuah keluarga adalah Tuhan. Jadi bukan ayah dan ibunya. Tuhanlah yang pertama-tama merencanakan keluarga. Kenapa bisa berkata begitu? Karena manusia pertama diciptakan adalah Adam dan Hawa. Tuhan yang menempatkan. Tuhanlah yang merencanakan terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang disebut dengan keluarga. Ketika memiliki anak itu yang ketika disatukan itu yang disebut keluarga. Ya, berarti Tuhanlah yang merencanakan sebuah keluarga. Seperti biasa anak-anak, sekarang waktunya untuk di-like dulu ya. Terus nanti jangan lupa di-share videonya supaya teman-teman kalian dapat belajar bersama-sama dengan kita lewat pelajaran ini di link ini, ya. Pelayanan ini adalah bentuk pelayanan kita terhadap sesama kita. Jika kita mengirimkan ini, ya, untuk anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita lanjut pelajaran kita. Mengapa kita harus mengasihi keluarga kita? Ini pertanyaannya, kenapa harus mengasihi keluarga kita? Coba perhatikan. Karena Yesus memberikan kita perintah. Ya, ini perintah Yesus ya. Untuk mengasihi termasuk ayah, ibu, dan semua anggota keluarga. Siapa saja anggota keluarga? Ya, anak-anaknya. Ya. Ini yang ada di rumah kita, kakak, adik, ya, selain ayah dan ibu ya, terus ada opung atau oma atau kakek atau nenek, itu semuanya kita harus mengasihi. Bahkan siapapun yang ada tinggal di rumah, mungkin ada mbak di rumah, kita pun harus mengasihi mereka. Tidak boleh, kamu kan bukan anggota keluarga kami, terhadap si mbak ya, tidak boleh. Mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kita harus saling mengasihi. Salah satu perintah Yesus, ini salah satu ya, berarti masih ada yang lain. Salah satu perintah Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Apa isinya? Nah, di sini Bapak menunjukkan.
Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kalau anak-anak bilang, aku kan murid Tuhan, berarti anak-anak harus saling mengasihi. Ya, mengasihi ayah, mengasihi ibu, mengasihi kakak atau adik, mengasihi orang-orang yang ada di rumah. Opung, kakek, nenek, mbak, atau siapa, atau paman, tante, siapapun yang ada di rumah, kita harus saling mengasihi. Tidak boleh saling menjelekkan atau saling berantem, nggak boleh, anak-anak ya. Tidak boleh kita berantem, apalagi yang ada di rumah. Nanti ayah ibunya pusing lihat anak-anaknya kalau berantem dulu ya. Nah, Yesus juga mengasihi keluarga. Oh ya, kan gitu jadi pertanyaan. Benarkah Yesus yang mengasihi keluarganya? Iya, Yesus mengasihi keluarganya. Ya. Nah, buktinya Yesus mengasihi keluarga. Yesus melakukan mujizat pertama kali di pesta perkawinan di Kana. Sebelum itu Yesus tidak melakukan mujizat. Ada sih, tapi dicatat dalam Alkitab. Inilah yang pertama kali Yesus melakukan mujizat, yaitu di pesta Kana. Nah, kalau kita melihat tadi di Perjanjian Lama, yang merencanakan keluarga itu, yaitu Allah, yaitu di Taman Eden terhadap Adam dan Hawa. Nah, Yesus melakukan mujizat pertama di pesta perkawinan Kana, berarti itu adalah sebuah keluarga baru. Ya, coba perhatikan ini ilustrasi gambar. Di sini Yesus mengubah air jadi anggur ketika ada di pesta Kana. Anak-anak pasti pernah mendengar cerita ini. Ya, Yesus datang ke pesta perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur. Nah, Yesus melakukan mujizat pertama kali di situ, yaitu mengubah air jadi anggur. Ya, sudah kebiasaan di sana memang harus disajikan yaitu anggur dan roti, harus makanan utama di sana. Kalau di kita Indonesia, kalau pesta pasti ada makanan, nasi, lauk pauknya, ya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi keluarga ini? Yesus rela mati disalib bagi semua manusia, baik itu keluarga, anggota keluarga. Yesus mati untuk semua manusia, buat keluarga kita, buat keluarga Bapak, dan keluarga kamu, dan keluarga yang lain. Ya, Yesus mati untuk itu. Ingat waktu Yesus disalib, sebelum dia meninggal, dia menitipkan ibunya kepada murid-muridnya. Ya, gambar ini. Ini datang ibunya ingin memeluk anaknya, yaitu Yesus. Pada saat Yesus mau meninggal, dia bilang, "Ibu, ini anakmu," terhadap muridnya dikasih tahu. Dan murid bilang, "Itu ibumu." Artinya, Yesus masih memperhatikan keluarganya. Dalam hal ini menunjukkan kita tidak boleh membenci anggota keluarga kita. Tidak boleh, ya anaknya. Nah, inti pelajaran kita pada saat ini di Efesus 6 ayat 1-3. Apa isinya? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, anak mau panjang umurnya? Hormatilah orang tuamu. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.